Pandangan Kalista yang mengambur menatap mata Jarana dan Daren bergantian. Kepalanya menggeleng, seolah menolak pernyataan pahit yang dilontarkan ayahnya. Suara isakan keluar dari mulutnya, meski ia berusaha membekap mulutnya sendiri. Melihat Kalista begitu terluka, Jarana menghambur memeluk tubuhnya. Ia mengelus pelan punggungnya yang terasa hebat. "Maafin ayah sama mama ya nak. Mama menyembunyikan ini karena sayang sama kamu. Mama selalu menganggap Lista anak mama sendiri. Mama tak pernah membedakan antara Lista sama adik-adik. Mama sama ayah memang sudah punya niat untuk memberitahu tentang semua ini. Tapi kami selalu tidak punya nyali. Hingga akhirnya tadi Oma dan Opa Lista datang ke sini. Mama dan ayah tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi. Mama takut justru Lista akan mendengar ini dari orang lain." Jarana berkata lirih tanpa melepaskan pelukan Kalista. Bukan hanya Kalista yang terkejut dengan kenyataan ini, tapi juga Jidan yang baru mengetahui hal ini. Berbeda halnya dengan Zara yang sudah mengetahui semua sebelumnya. Jidan hanya terpaku menyimak tanpa berani ikut berkomentar. Namun ia pun turut bersedih mengetahui bahwa sang kakak tercinta bukanlah kakak kandungnya. Matanya ikut berkaca-kaca menyaksikan peristiwa haru di hadapannya. Begitupun dengan Zara yang ikut menangis. Kenyataan pahit ini bukan hanya dirasakan Kalista seorang diri, tapi kesedihan untuk semua anggota keluarga. Apapun yang terjadi, siapapun kamu, tapi bagi ayah dan mama, kamu tetaplah anak kami, anak pertama kami. Kamu dirawat mama semenjak lahir hingga sebesar ini. Mama sangat menyayangimu. Begitupun ayah dan saudara-saudaramu. Mereka tetap menyayangimu apapun yang terjadi. Kita tetaplah keluarga sampai kapanpun. Lista harus ingat itu ya, sayang. Jangan pernah merasa kalau Lista adalah orang asing di rumah ini. Jangan pernah. Lista tetap anak sulung mama." Jarana kembali berkata, diiringi tangisan yang begitu menyelingai. Kalista mengurai pelukannya dari tubuh Jarana. Ia menghirup nafas dalam-dalam untuk mengurai rasa sesak yang memenuhi rongga dadanya, untuk meredakan tangisnya, dan untuk meredam gejolak emosi dalam dadanya. Jangan tanya bagaimana kondisi hatinya. Hancur lebur, tak berbentuk lagi, patah sepatah-patahnya, berserakan. Orang tua yang selama ini begitu dicintai dan mencintainya, ternyata bukan orang tua kandungnya. Saudara yang selama ini begitu dikasihinya, ternyata bukan saudaranya. Di antara mereka tak ada ikatan darah apapun. Kalista seketika merasa menjadi orang asing di tengah-tengah orang-orang yang selama ini begitu dekat dengannya. Ia merasa seorang diri, kehilangan arah dan pegangan. Lalu, siapa sebenarnya orang tua kandung Lista? Tanya Kalista gemetar dengan sisa-sisa isakan yang keluar dari mulutnya. Jarana melirik Daren sesaat, kemudian kembali menatap Kalista dan memegang kedua bahu anak perempuan itu, memandangnya dengan penuh kasih sayang. "Ibu kandungmu bernama Hani, sayang. Dan yang tadi sore datang ke sini adalah orang tua ibumu, yang berarti kakek dan nenekmu. Ibumu meninggal kecelakaan saat kamu baru berusia 10 bulan. Jawab Jarana penuh kelembutan. "Lalu ayahku, di mana dia sekarang?" Tanya Kalista penuh rasa penasaran. Jarana menghela nafas pelan. Inilah yang paling bingung dijawabnya, karena ia sendiri pun tak tahu.
Maaf nak, kalau hal itu mama sama ayah juga nggak tahu, jawab Jarana jujur. Lista sama sekali nggak mengerti dengan semua ini. Ibu Lista itu sebenarnya siapa? Apa hubungannya sama Kalista tak melanjutkan ucapannya. Ia kini bingung harus memanggil Jarana dengan sebutan apa. Mama, apa dia masih pantas untuk itu? Ibumu adalah istri kedua dari ayahmu. Ibumu menikah dengan ayah saat mama dan ayah sudah menikah, jawab Jarana. Dilanjutkan dengan cerita yang sejujurnya. Hingga akhirnya Daren dan Jarana mengetahui bahwa Kalista bukan anak kandung Daren. Kalista kembali membekap mulutnya. Hal yang didengarnya kini menambah luka yang sudah menganga dalam hatinya. Mengetahui bahwa ia bukan anak kandung Jarana dan Daren saja, Kalista sudah begitu terluka. Apalagi kini ditambah dengan kenyataan bahwa ibu kandungnya adalah wanita yang hendak merusak rumah tangga Daren dan Jarana. Bahkan sampai rela berbohong mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya adalah anaknya Daren. Kalista benar kecewa luar biasa. Ia pun bangkit dan berlari sekencang mungkin ke dalam kamarnya. Ia tak ingin mendengar kenyataan yang mungkin lebih menyakitkan lagi. Kalista menghamburkan tubuhnya di atas ranjang. Ia melengkupkan wajahnya ke dalam bantal dan menangis sejadi-jadinya. Sedikit pun ia tak pernah menyangka bahwa ujian hidupnya akan sebesar ini. Sementara Jarana dan Daren pun hanya bisa pasrah melihat kondisi Kalista yang hancur. Beruntung Jarana tidak memberitahu Kalista bahwa ibu kandungnya adalah wanita yang berkali-kali mencelakakan Jarana. Andai Kalista mengetahui hal itu, ia pasti akan lebih terpuruk saat ini. Mungkin saja ia juga akan begitu malu pada Jarana atas kelakuan ibu kandungnya di masa lalu. Daren bangkit lalu mendekati Jarana yang tersungkur lemas di atas karpet. Daren pun mendekap erat tubuh istrinya itu. Melihat ibunya begitu sedih, Jara pun ikut merangsak dan memeluk tubuh Jarana, lalu diikuti oleh Zidan. Hingga satu keluarga itu kini saling berpelukan dalam tangis. Jara sayang, temani kakakmu, kuatkan dia, yakinkan dia kalau kita akan selalu ada untuknya. Jangan biarkan kakakmu merasa seorang diri menghadapi semua ini. Dia butuh pelukan seseorang. Jarana menatap Jara penuh pengharapan. Jara pun mengangguk, lalu bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Jara melihat kakaknya itu sedang menangis tergugu di atas ranjang. Pelan, kaki Jara melangkah, lalu naik ke atas ranjang dan duduk di samping Kalista yang masih berguncang. Ia mengelus pelan punggung Kalista. Air mata pun jatuh tak bisa dibendung melihat kakaknya begitu terluka oleh kenyataan. Sabar ya Mbak, Jara tahu ini berat untuk Mbak, tapi Mbak harus kuat. Mbak Lista nggak sendiri, ada Jara, Mama, Ayah, juga Jidan. Kami semua selalu ada buat Mbak. Kami tetap keluarga Mbak. Percayalah, Mama sama Papa juga berat menyampaikan kenyataan pahit ini. Tapi mereka juga tak mau terus-menerus menyimpan beban kebenaran ini. Mereka gak mau terlalu lama lagi dihantui rasa bersalah karena menyembunyikan semua ini. Status Mbak Lista di rumah ini tak akan pernah berubah. Mbak tetap kakak pertama Jara. Kami tetap menyayangi Mbak seperti biasanya. Tak ada yang akan berubah. Jara berturut selembut mungkin agar tak menyinggung perasaan Kalista.
Kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Kalista bertutur dengan nada cukup tinggi. Dia beringsut merubah posisi tubuhnya menjadi duduk menghadap Zara. Kenapa harus aku? Ia kembali bersuara sambil menunjuk dadanya sendiri. Air mata tak henti mengucur deras dari kelopaknya yang sudah nampak sembab. Ini semua terlalu menyakitkan. Aku gak tahu harus bagaimana lagi. Aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Aku hanya orang asing. Bahkan ayahku saja tak jelas siapa orangnya. Aku anak haram. Aku anak haram. Aku malu. Aku benar-benar malu. Kalista terus meracau, diiringi tangisan yang menyayat hati. Ketara sekali jika jiwa gadis remaja itu sangat terguncang. Kalista yang biasanya lemah lembut, kini tak bisa lagi mengendalikan gejolak emosi dalam dadanya. Ia sungguh kacau. Bahkan bantal dan guling yang ada di dekatnya pun dilempar ke sembarang arah. Zara yang tak kuasa lagi melihat kakaknya terguncang, buru-buru mendekap erat tubuh Kalista, memeluknya, memberikan kekuatan. Sabar mbak, sabar, diri Zara seraya merapatkan dekapannya. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Kalista terus meracau, meski dalam dekap Zara. Hingga akhirnya suaranya semakin pelan, seiring tubuhnya yang semakin melemah. Ia terlulai lemas, tak sadarkan diri. Ya Allah Mbak Lista. Zara menepuk-nepuk pipi Kalista pelan. Suaranya terdengar begitu panik, karena tak kunjung membuka matanya. Zara pun meletakkan Kalista di atas ranjang. Ia kemudian keluar kamar dengan tergesa. Mbak Lista pingsan, tutur Zara dengan nada kencang pada Zarana yang masih terpaku di ruang keluarga bersama Daren. Zarana menoleh, kemudian menatap Daren sekilas. Ia pun bangkit dan berjalan cepat menuju kamar Kalista, diikuti Daren. Begitupun dengan Zara yang kembali masuk ke dalam kamarnya. Ya Allah sayang, bakik Zarana melihat mata Kalista yang terpejam. Zarana pun duduk di samping putrinya itu. Ambilkan kayu putih Rah, titah Zarana pada Zara. Zara pun langsung mengambilnya dan menyerahkannya pada Zarana. Zarana mengusapkan minyak kayu putih itu pada telapak kaki dan kuping hidung Kalista. Ia pun menggosok-gosok telapak tangan Kalista yang terasa dingin. Sayang, bangun sayang, sadar nak. Zarana mengusap lirih. Raut wajahnya menunjukkan bahwa ia begitu sedih melihat kondisi Kalista. Ditepuknya pelan pipi Kalista berkali-kali agar ia segera tersadar. Samar, Kalista mencium aroma minyak kayu putih. Perlahan, matanya kembali terbuka, diiringi kesadarannya yang mulai kembali. Ia menatap Zarana yang sedang ada di sisinya dengan mata yang sembab. Di dekat pintu, ada Daren yang menatap ke arahnya dengan sendu. Sementara Zara berdiri tak jauh dari ranjang. Alhamdulillah sayang, kamu sudah sadar nak. Zarana membelai wajah Kalista lembut. Zarana tersenyum tipis, menatap putri pertamanya itu, meski sepasang matanya tetap berair. Zara, bikinkan teh hangat untuk kakakmu, titah Daren. Zara pun mengangguk dan segera keluar kamar menuju dapur. Ia menyeduh teh celup dengan air panas, kemudian menambahkannya sedikit air dingin. Tak lupa ia menambahkan gula, lalu membawanya kembali ke kamar. Bangun dulu sayang. Zarana membantu Kalista untuk duduk, kemudian membantu meminumkan
teh hangat padanya. Kalista meminumnya sedikit. Setelah itu, ia kembali membaringkan tubuhnya. Rasa lemas masih begitu dirasakannya, hingga ia pun tak lagi bicara apa-apa. Ia terdiam, dengan pandangan yang kosong. Jiwanya benar-benar terguncang, menerima kenyataan pahit itu. Jarana pun mengerti keadaannya. Ia tak lagi mengajak Kalista berbicara. Jarana tahu, Kalista butuh waktu menerima semua itu. Karena ini sama sekali bukan hal sepele. Jarana hanya ingin menemani putrinya itu. Meyakinkan Kalista bahwa dia tetap akan selalu ada untuknya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Jarana mengelus pelan puncak kepala Kalista, hingga akhirnya gadis itu mulai terpejam. Ia tertidur. Setelah rasa lelah yang dirasakan raga dan batinnya begitu menyegap hebat. Melihat Kalista tertidur, akhirnya Jarana pun turun perlahan. Ia mengecup sekilas kening putranya itu. Sayang, jaga kakakmu ya. Temani dia. Kamu juga cepetan tidur. Tita Jarana menatap Jara. Jarana pun mengecup putri keduanya itu lembut. Selamat malam. Lanjut Jarana, seraya keluar kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Ia lalu berjalan lunglai menuju kamarnya. Jarana tertunduk lesu di bibir ranjang. Hela nafas pelan berkali-kali keluar dari mulutnya. Saat pintu kamar mandi terbuka, ia menatap Daren yang baru saja keluar dari sana. Mas, apakah langkah kita ini sudah benar? Tanya Jarana dengan tatapan nanar. Bola matanya mengikuti kemana Daren melangkah, hingga suaminya itu mendaratkan tubuhnya persis di samping Jarana. Insya Allah ini yang terbaik, sayang. Meski bagaimanapun, dia harus tahu kebenarannya. Justru Mas takut kalau dia mengetahui semua kebenaran ini dari orang lain. Apalagi orang tua Hani yang sudah kembali dari luar negeri. Mereka pasti akan sering berkunjung menemani Kalista. Meski awalnya Kalista akan berat menerima semua ini, tapi masih yakin dia akan bisa menerimanya seiring berjalannya waktu. Dia hanya butuh waktu. Daren bertutur lembut, menenangkan Jarana yang sedang gundah gulana. Mudah-mudahan ya, timpal Jarana lesu. Kita berdoa saja ya sayang. Semoga Kalista bisa melewati masa sulit ini dengan ikhlas. Ya, Daren memegang kedua bahu Jarana, kemudian merengkup tubuhnya, membawanya dalam dekapan hangat, menyalurkan kenyamanan yang langsung merasuki jiwanya. Daren dan Jarana pun akhirnya tertidur, meski awalnya begitu sulit bagi Jarana untuk terpejam. Pagi ini suasana rumah Daren masih diliputi keharuan, apalagi saat sarapan. Kalista hanya terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat dengan tatapan yang kosong, membuat Jarana begitu khawatir melihatnya. Lista sayang, kamu gak perlu kuliah dulu ya nak. Istirahat saja di rumah, biar mama temenin. Tutur Jarana perhatian. Kalista menggeleng pelan. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Bahkan, makanan dalam piringnya hanya diaduk-aduk, tanpa satu suap pun yang masuk ke dalam mulutnya. Akhirnya, suasana pun kembali hening. Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Hingga sarapan selesai, suasana masih nampak canggung. Biarkan saja Kalista berangkat ke kuliah. Biar dia sedikit terhibur bertemu dengan teman-temannya. Biar dia juga tak terlalu mikirin masalahnya. Tutur Daren sebelum ia berangkat bekerja. Jarana hanya mengangguk, kemudian mencium punggung tangan suaminya itu.
Ia lalu masuk ke dalam rumah setelah mobil Daren menjauh. "Sayang, kamu yakin mau berangkat kuliah?" tanya Jarana saat melihat Kalista sudah rapi dengan pakaiannya. Kalista mengangguk, kemudian mengulurkan tangannya untuk mencium punggung tangan Jarana. "Baiklah, hati-hati ya. Kalau sudah selesai, langsung pulang. Mama sayang sama Lista," timpal Jarana dengan mata berkaca-kaca. Jarana hanya bisa menatap kepergian putrinya itu dengan hati menjelos. "Ya Allah, aku titipkan putriku padamu. Jaga dia baik. Melindungi dia, ya Allah." Doa Jarana dalam hati. Meski hatinya tak menentu, tapi ia tetap bersikap untuk berangkat ke butik sendirian ke dalam rumah. Hanya membuatnya semakin larut dalam dukanya, dalam kecemasannya pada Kalista, dan rasa bersalahnya karena terlampau telat mengutarakan kejujuran. Di kampusnya, Kalista pun lebih banyak diam, karena ayah yang selalu bersamanya pun merasa heran dengan perubahan sikap sahabatnya yang tiba-tiba itu. "Tak, kamu kenapa sih? Kok diem mulu dari tadi? Wajahmu juga sembab, kayak yang habis nangis semalaman. Apa kamu masih sedih karena kepergian nenekmu?" tanyakan ayah menatap mata Kalista yang sembab. "Apa kamu tahu kosan khusus cewek yang dekat sini?" Bukannya menjawab, Kalista justru balik bertanya pada Kanaya. Kanaya mengelitkan keningnya. "Kosan? Buat siapa?" tanyanya. "Buat aku," jawab Kalista singkat. Mata Kanaya justru membulat mendengar petunuran sahabatnya itu. Pasalnya, rumah Kalista tak terlalu jauh dari kampus itu. Rasanya tak perlu sampai kos segala. "Kenapa harus ngekos segala? Rumahmu kan lumayan dekat." Kanaya semakin penasaran. Kalista menatap nanar sepasang mata Kanaya yang diliputi keingintahuan. Ia tak mungkin bercerita kenyataan pahit yang baru saja diketahuinya. Tapi untuk memendamnya sendiri pun, Kalista tak sanggup. Ia butuh seseorang yang untuk berbagi. Ia butuh seseorang untuk bersandar. Ia butuh bahu seseorang untuk menguatkan. Kalista memalingkan wajahnya dari Kanaya. Ia sedang berusaha menahan tangisnya agar tak kembali pecah di hadapan sahabatnya itu. Meski kaca-kaca yang terlanjur di pelupuk matanya terlanjur terbaca oleh wanita berwajah oriental di depannya. "Heta, are you okay? Ada apa sebenarnya? Cerita sama aku. Aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja." Kanaya memegang kedua lengan Kalista. Matanya masih menatap Kalista, meski wajah gadis itu masih disembunyikannya. "Kalau ada masalah, cerita. Jangan dipendam sendirian. Berbagi itu penting agar dadamu sedikit longgar. Bukankah kita sudah bersahabat lebih dari 3 tahun? Selama ini kita selalu terbuka tentang apapun. Aku selalu siap menjadi pendengar yang baik." Kanaya masih mencoba membujuk Kalista agar mau bercerita. Hening. Kalista tetap bungkam. Hanya hujan di matanya yang mulai menetes membasahi kedua pipinya. Meski lama-kelamaan isakan itu terdengar juga oleh Kanaya. "Ya Allah, Tah, aku tahu pasti masalahmu cukup berat. Kamu gak pernah menangis jika hal itu tidak membuatmu benar-benar terluka. Sabar ya, Tak. Aku selalu ada buatmu. Aku juga akan selalu tak pernah memaksamu untuk bercerita." Kanaya merengkuh tubuh Kalista yang mulai berguncang. Beruntung ruangan kelas sudah kosong karena mereka sudah mulai disibukkan dengan tugas skripsi.
hingga hanya Kanaya dan Kalista yang ada di ruangan itu. "Temenin aku cari kosan dari sini," pinta Kalista saat pelukannya dan Kanaya sudah terurai. Ia mengusap kedua pipinya yang masih meninggalkan jejak air mata. "Kamu serius, Ta?" Kanaya bertanya untuk meyakinkan. Kalista mengangguk pelan. Dari sini saja, Kanaya bisa menyimpulkan bahwa masalah yang sedang dihadapi sahabatnya itu adalah masalah keluarga. Meski Kanaya masih merasa begitu bingung, keluarga yang sempurna seperti keluarga Kalista masih dapat menimbulkan masalah pelik. Ekonomi yang bercukupan, orang tua yang baik dan penyayang, juga saudara-saudara yang saling menyayangi. Aku gak paham masalah apa yang membuat Kalista semakin seyakin itu untuk tinggal berjauhan dengan keluarganya, batin Kanaya. "Oke, nanti aku bantu cariin ya. Maaf kalau aku gak bisa nawarin kamu untuk tinggal di rumahku. Kamu tahu sendiri, rumahku gak semewah rumahmu. Mana adikku banyak lagi. Bukannya dapat ketenangan, tapi malah bikin pusing karena berisik," timpal Kanaya. "Gak apa-apa, Nay. Aku juga gak mau ngerepotin keluargamu. Kamu mau nemenin aku aja. Udah makasih banget," jawab Kalista lemas. "Oh ya, apa kamu juga mau bantuin aku satu hal lagi?" lanjut Kalista. "Apa?" jawab Kanaya singkat. "Anterin aku ke suatu tempat," timpal Kalista. Apa sih yang gak buat kamu?" Kanaya menimpali sambil kembali memeluk Kalista. "Makasih banyak ya." Kalista tersenyum tipis menatap Kanaya. "Gak perlu makasih segala. Kamu kayak sama siapa aja. Pokoknya kalau kamu butuh sesuatu, jangan pernah sungkan bilang sama aku. Kalau kamu sudah siap untuk cerita, aku selalu siap untuk mendengarkan," balas Kanaya membuat Kalista terharu. Untuk sesaat, mereka kembali hening. Kalista kembali larut dalam lamunannya, sementara Kanaya sibuk dengan ponselnya. Perkataan Daren semalam terus terngiang-ngiang di telinga Kalista, seolah terus berputar dan tak bisa dilupakan, meski hanya sesaat. Hatinya terasa disayat pisau tajam setiap kali mengingatnya. Kenyataan yang begitu menyakitkan, perih sampai ke ulu hati, hingga ia harus berkali-kali menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Berharap rongga dadanya yang begitu sesak dan pengap masih longgar sedikit saja. "Tak, kata temanku ada kamar kos kosong nih, tapi tempat kosnya bukan khusus wanita. Harganya juga lumayan terjangkau. Gimana?" Pertanyaan Kanaya membuyarkan kembali lamunan Kalista. Kalista berpikir sejenak sebelum akhirnya ia menjawab. "Kita lihat saja dulu. Kalau lingkungannya masih aman, okelah. Yuk sekarang aja kalau gitu, mumpung masih siang," ajak Kanaya sambil bangkit dari duduknya. "Yuk, pakai motorku aja ya. Motormu biarin di parkiran," timpal Kalista. Kanaya pun mengangguk. Mereka berjalan bersisian menuju motor Kalista yang terparkir. "Biar aku yang bawa motornya ya," pinta Kanaya. Dia tak ingin membiarkan Kalista yang sedang banyak pikiran untuk membawa kendaraan bermotor. Kalista mengangguk pelan, kemudian menyerahkan kunci motornya pada Kanaya. Lalu ia pun duduk di jok belakang, dibonceng oleh sahabatnya itu. "Kamu tahu tempatnya, Nay?" tanya Kanaya, sedikit berteriak karena suaranya ikut terbawa angin. "Tahu, aku pernah main ke sana soalnya," jawab Kanaya tak kalah kencang. Tak sampai 15 menit, motor yang dikendarai Kanaya pun masuk ke sebuah gang yang tak terlalu besar. Beberapa saat kemudian,
memasuki area kosan yang lumayan luas. Puluhan kamar kos berjajar dengan hotel model yang sama. Kalista pun turun saat Kanaya menghentikan laju motornya. "Yuk," ajak Kanaya sambil melangkah menuju pintu kamar kos tepat motornya terparkir. Gadis yang mengenakan celana jeans dengan atasan tangan panjang itu mengetuk pintu yang masih tertutup. Hingga cuma hitungan detik, pintu kamar itu pun terbuka. "Hai Nay, yuk masuk," kata seorang wanita seumuran Kanaya dan Kalista. Kanaya dan Kalista pun masuk bersama-sama, lalu duduk lesehan di lantai yang dialasi karpet kecil. "Ini Kalista yang mau ngekos," tutur Kanaya memperkenalkan Kalista. "Ini namanya Nia. Dia anak fisika, masih satu angkatan sama kita," lanjut Kanaya memperkenalkan temannya yang bernama Nia itu. Kalista dan Kanaya pun bersalaman sambil melempar senyum. Beginilah kondisi dalam kamarnya. Sederhana, tapi lumayanlah kalau untuk sekedar beristirahat setelah beraktivitas harian, tutur Nia pada Kalista. Kalista pun memindai seluruh sudut ruangan. Di dalamnya ada satu ranjang berukuran kecil, lemari kayu kecil, dan kamar mandi. Ukuran kamarnya tak lebih dari 4 kali 4 meter. Kamar yang sangat sederhana dibandingkan dengan kamarnya yang begitu nyaman di rumah Daren. "Maaf, kalau untuk keamanannya bagaimana ya? Secara kan yang isi kamar di sekitar sini ada perempuan dan laki-laki," tanya Kalista ragu. "Gak apa-apa, aman banget kok. Malahan peraturan di kos ini gak boleh masukkan pria ke dalam kamar kos. Di luar juga banyak CCTV. Jika bakal ketahuan kalau ada yang macam-macam, ada penjaga kos juga. Tuh yang itu." Nia menunjukkan ruangan yang serupa pos sapam, dan ternyata itu adalah penjaga kosan. "Oke kalau gitu ya, kamar yang kosong yang mana?" tanya Kalista lagi. "Kamar di samping, sebelahan sama kamar ini," jawab Nia. "Kalau misalnya udah yakin, bisa langsung bilang sama penjaga kosan," lanjut Nia. Kalista pun melirik Kanaya sekilas, seolah meminta pendapat pada sahabatnya itu. Namun Kanaya hanya menggigitkan bahu. Pertanyaan pertanda dia menyerahkan seluruh keputusannya pada Kalista. "Oke deh, kayaknya aku ambil aja," tutur Kalista akhirnya. Yang dia butuhkan saat ini bukanlah tempat yang mewah, tapi hanya sebuah tempat untuk menenangkan diri sendiri. Mereka bertiga pun berjalan menuju pos, melewati beberapa kamar yang kos yang sepi karena para penghuninya masih beraktivitas di luar. Nia pun membantu berbicara kepada penjaga kos yang merupakan laki-laki berusia setengah baya. Laki-laki itu mengangguk mengerti dan mengajak ketiganya untuk langsung masuk ke dalam kamar kos yang akan ditempati. "Ini kamarnya," tutur laki-laki bertubuh sedang itu setelah membuka pintu kamar yang bersebelahan dengan kamar Nia. Kalista dan Kanaya pun langsung masuk ke dalam kamar itu. Dalamnya sama persis dengan kamar yang ditempati Nia. Setelah menyetujui untuk tinggal di sana, Kalista pun menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah pada penjaga kos. "Untuk tata tertib yang harus dipatuhi, silakan baca di sini." Penjaga kos menunjuk sebuah kertas yang ditempelkan di pintu kamar. "Kalau ada apa-apa bisa lapor pada saya ya. Mari," lanjut penjaga kos itu seraya meninggalkan area kamar Kalista. Kalista pun membaca kertas yang tertuliskan beberapa tata tertib. Salah satunya tidak memasukkan lawan jenis ke dalam kamar, kecuali hanya di teras.
selalu mengunci pintu kamar setiap kali berpergian, dan tidak membuat keributan seperti halnya menyalakan musik dengan kencang. "Aku permisi ya, mau keluar soalnya. Ada keperluan," tutur Nia yang masih ada di kamar Kalista. "Oh iya, makasih banyak ya," timbal Kalista ramah. Nia pun mengangguk, lalu keluar dari kamar Kalista. "Istirahat dulu, Gi. Mukamu pucat gitu. Biar aku jagain di sini," katakan Naya pada Kalista. "Nggak perlu, aku nggak ngantuk kok," tolak Kalista. Ia keluar kamar sebentar, kemudian masuk lagi sambil membawa tas yang dikeluarkannya dari jok motor. "Apaan tuh?" tanyakan Naya penasaran. Cuma baju ganti sama mukena," jawab Kalista sambil mengeluarkan beberapa lembar baju dari tas itu, kemudian menyimpannya di dalam lemari. Kanaya hanya terdiam, memperhatikan sahabatnya itu. Ia pun berpikir bahwa kepergian Kalista dari rumah memang sudah direncanakan sebelumnya, hingga ia sudah menyiapkan baju segala. Ia makin tak mengerti dengan masalah keluarga yang menimpa Kalista. Padahal Kalista sama sekali tak merencanakan kepergiannya dari rumah Darren. Hanya saja setelah semalam berpikir, Kalista pun memutuskan untuk menjauh sementara dari keluarga itu. Kalista butuh sendiri untuk menenangkan diri. Dia ingin menghindar sementara waktu dari orang-orang terdekat yang ternyata tidak memiliki ikatan apa-apa. Ternyata mereka bukan keluargaku. Itulah yang selalu terlintas di benak Kalista hingga tadi pagi. Saat rumah masih sepi, diam-diam ia memasukkan beberapa lembar baju ke dalam tas dan menyimpannya di jok motor. "Oh ya, katanya mau ngantarku ke suatu tempat," tutur Kalista mematahkan lamunan Kanaya. "Emangnya mau sekarang ya?" tanya Kanaya. "Sekarang aja, masih siang ini," jawab Kalista yakin. "Oke, tapi kalau menurutku kamu istirahat dulu deh, biar fresh dikit," usul Kanaya. Kalista menggeleng. "Percuma, aku gak mungkin bisa tidur." Kanaya pun hanya bisa pasrah. Hela nafas kasar keluar dari mulutnya. Ia pun memilih merebahkan tubuhnya sejenak di atas karpet sambil memainkan gawengnya, menunggu Kalista kembali bersiap untuk berangkat. Setelah melaksanakan sholat duhur dan beristirahat sejenak, Kalista pun mengajak Kanaya untuk langsung berangkat ke tempat yang dituju. "Kita mau kemana sih sebenarnya?" tanya Kanaya penasaran. "Antar saja ke alamat ini," jawab Kalista sambil menyerahkan secari kertas yang merupakan kartu nama Ridwan. Kanaya pun tak lagi banyak bertanya. Ia melajukan motornya menuju alamat yang tertera di dalam kartu nama. Jaraknya pun tak terlalu jauh dari tempat itu, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam kurang. Setelahnya, cuaca yang terlalu terik, Kalista dan Kanaya sampai di depan rumah itu. Rumah yang cukup luas dan mewah, namun begitu sepi. Kalista pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu yang tertutup rapat di hadapannya. Tak berselang lama, pintu dibuka oleh seorang wanita yang merupakan asisten rumah tangga di rumah Ridwan. "Maaf, apa benar ini rumahnya Pak Ridwan dan Bu Desi?" tanya Kalista sopan. Wanita berusia kurang dari setengah abad itu mengangguk. "Mbak siapa ya?" tanyanya. "Saya Kalista." Kalista menjawab dengan sopan. "Oh, non Kalista, silakan masuk. Ibu sama bapak pasti senang dan Kalista datang ke sini," timpal asisten rumah tangga itu antusias. "Silakan duduk, biar saya panggil dulu,"
Lanjutnya, Kalista dan Kanaya pun langsung duduk di sofa berwarna krem itu. Jika Kalista lebih banyak menunduk dengan jantung yang berdebar kencang, berbeda halnya dengan Kanaya yang memperhatikan sekeliling rumah itu sambil berdetak kagum. Ia juga bertanya-tanya dalam hatinya, rumah ini siapa ini sebenarnya? Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya sosok wanita lanjut usia datang dengan senyum mengembang di bibirnya. Oma senang sekali, akhirnya Lista bisa main ke sini, tutur Desi sambil duduk di sofa tak jauh dari Kalista. Iya, Oma, sebenarnya Lista kesini ada perlu sama Oma. Boleh bicara berdua? Tanya Kalista to the point. Dia tak ingin lagi berbasa-basi. Tentu saja, ayo ikut Oma, timpal Desi. Kalista menoleh ke arah Kanaya. Aku tinggal dulu sebentar ya, tuturnya. Kalista pun mengikuti langkah Desi. Namun matanya terus setuju pada beberapa foto yang terpajang di dinding. Foto seorang wanita cantik yang penampilannya seksi, hingga Desi berhenti di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh foto wanita tadi. Ini semua foto ibumu, Nak. Oma sengaja memajangnya banyak-banyak sebagai pengobat rindu, tutur Desi sambil memandangi salah satu foto Hani yang sedang tersenyum. Kalista memandangi seluruh foto itu bergantian, hingga akhirnya ia tahu jika ibu kandungnya itu adalah seorang model, seperti halnya yang dikatakan India saat itu. Oh ya, perlu apa Lista sama Oma? Tanya Desi menatap cucunya itu. Kalista terdiam sejenak. Ia menghela nafas panjang sebelum akhirnya bersuara. Apa Oma tahu siapa sebenarnya ayah kandung Kalista? Tanya Kalista membuat Desi tersentak.